Bismillahirrahmanirrahim. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya, Pipit Safitri Rahayu Sari SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 5 SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan pendidikan yang berpihak pada anak. 2. Sebagai pamong atau among. Pendidik sebagai pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. 4. Budi pekerti. Perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Atau budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Semua itu akan menghasilkan belajar yang menyenangkan, bahagia, dan nyaman. Prinsip perubahan atau asas trikon Ki Hajar Dewantara. 1. Kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar atau nilai budaya dalam melakukan perubahan. 2. Konvergensi, yaitu pendidikan harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. 3. Konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan siswa. 3 ajaran Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso Sungtulodo, artinya seorang pendidik harus memberi teladan ketika berada di depan. 2. Ingmadyo Mangunkarso, artinya seorang pendidik harus memberikan bimbingan ketika posisi di tengah. 3. Tuturi Handayani, artinya seorang pendidik harus memberikan dorongan motivasi ketika berada di belakang. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Belajar dengan mengedepankan target kurikulum harus tercapai. Pembelajaran teacher center berpusat pada guru, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik siswa. Kurang interaksi dan komunikasi dengan siswa saat proses belajar berlangsung. Menginginkan siswa paham materi bahan ajar dengan tuntas belajar di atas KKN. Pembelajaran yang kurang berdiferensiasi, dan menganggap bahwa siswa seperti kertas kosong. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Pendidik memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan siswa secara budi, yaitu cipta, rasa, karsa, dan pekerti, yaitu tenaga, sesuai dengan kodratnya siswa. Perubahan selanjutnya adalah belajar lebih bervariasi dengan mendorong siswa untuk dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Lebih terbuka dalam proses pembelajaran
dan menerima umpan balik dari siswa. Perubahan selanjutnya adalah menebal laku siswa dengan kekuatan konteks diri siswa dengan mengangkat budaya dan sosial kultur daerahnya. Selanjutnya adalah pendidik membiasakan dengan kegiatan peningkatan budi pekerti dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang dapat diterapkan di dalam kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat diterapkan di dalam kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah sebagai seorang pendidik, saya harus menjadi teladan bagi siswa, memberikan contoh yang baik dalam tutur kata dan tingkah laku. Sebagai seorang pendidik, saya harus mempersiapkan pembelajaran yang menarik dan membuat pembelajaran berpihak kepada siswa, pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan siswa lebih termotivasi untuk belajar. Saya harus bertindak sebagai pamong dalam kegiatan belajar, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, serta saya harus menuntun siswa agar dapat menyalurkan bakat dan potensi diri siswa. Yang dapat diterapkan di dalam kelas selanjutnya adalah pembiasaan kegiatan budi pekerti dan penguatan karakter siswa dengan pembiasaan dari hal yang mudah dilakukan, seperti mengucapkan salam ketika bertemu, bersalaman, dan santun kepada rekan sebaya dan orang yang lebih tua. Mengembangkan merdeka belajar dengan mengembangkan potensi diri siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Menerapkan pembelajaran sesuai perkembangan zaman dan menebal laku siswa agar sesuai dengan kekuatan sosial kultur daerahnya. Selanjutnya, saya harus lebih mengenal karakter siswa dan mengetahui latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa secara berkala. Demikian paparan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.